Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.
Para suster, oma dan opa, bapak ibu, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Anggota KOR, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Pertanyaan pertama. 3 barang yang dikenakan, yang diperintahkan Bapa untuk dikenakan kepada si bungsu setelah ia kembali ke rumah Bapa, itu apa saja? Hai, Bapa perintahkan apa kepada para pelayan untuk kenakan kepada putra bungsunya yang baru kembali dari perantauan? Hai, apakah itu? Kenakan jubah yang paling indah, kenakan cincin pada kaki jarinya, dan kenakan sepatu pada kakinya. Kenapa 3 hal itu harus dikenakan pada si bungsu ketika ia kembali setelah meninggalkan rumah Bapa? Berkaitan dengan Injil malam ini. Sebelum Yesus membasuh kaki para rasulnya, ia menanggalkan pakaiannya, menanggalkan jubahnya. Yesus menanggalkan martabat kemuliaan dan keagungannya untuk tunduk membasuh kaki para murid, para rasul. Dengan demikian Yesus menanggalkan jubahnya itu untuk dikenakan kepada para rasul, yakni kemuliaan. Tetapi sebelum para rasul mengambil bagian dalam kemuliaan Yesus, Yesus basuh dulu kaki mereka. Mereka dibersihkan dulu untuk bisa memakai martabat atau mahkota kemuliaan Allah yang Yesus bawa untuk masing-masing kita orang berdosa. Kenapa kaki harus dibasuh? Kenapa harus sepatu yang dikenakan ketika si bungsu pulang? Kakinya menghantar dia menempuh jalan yang tidak seharusnya dia tempuh. Maka ketika dia bertobat, dia kembali ke rumah Bapa, kenakan sepatu pada kakinya. Akses lama yang menghantar dia, yang membuat dia jauh dari Bapa itu harus ditutup, akses itu. Sekarang kenakan sepatu supaya dia menempuh akses baru yang menghantar dia untuk berjumpa dengan Bapa. Tutup jalan lama kalau tidak mempertemukan kita dengan Tuhan. Tutup jalan itu, tempuh jalan baru yang menghantar kita untuk berjumpa dengan Bapa. Itu jalan menuju kebenaran dan kehidupan abadi. Kenakan sepatu pada kakinya. Maka malam hari ini Yesus menanggal kemuliaannya, tunduk untuk membasuh kaki para murid. Kita orang berdosa. Kita tidak layak mengambil bagian dalam kemuliaan Bapa kalau Yesus tidak membasuh jiwa dan raga kita dengan darahnya yang bercucur dari lambungnya yang tertikam di atas kayu salib. Maka sebelum besok kita mengenakan kemuliaan yang Yesus berikan kepada kita dengan pengorbanannya, malam hari ini Yesus membasuh dulu dosa-dosa kita. Maka Bapak Ibu masih ingat tidak khotbah Minggu Palma kemarin? 2 hal yang Yesus perintahkan kepada kita. Upacara di luar, Yesus bilang lepaskan segala dosa kita. Di dalam gereja Yesus bilang, kosongkan dirimu dari segala keinginan duniawi supaya martabat kemuliaan Allah bisa melekat di hati dan hidup kita. Kalau kita tidak mengosongkan diri dari hal-hal duniawi, martabat kemuliaan Allah tidak akan melekat di dalam hati dan hidup kita. Maka kita tetap menjadi hamba, bukan anak-anak Allah. Tetapi walaupun seringkali kita melanggar perintah Yesus, malam hari ini Yesus masih menunjukkan cintanya kepada kita. Tunduk, menyembah di bawah kaki. Kaki itu bersentuhan langsung dengan tanah, debu yang paling kotor. Yesus membersihkan dosa kita dari dosa yang paling kotor, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi seringkali kita meninggalkan martabat kita sebagai anak-anak Allah. Kita lebih memilih untuk menjadi
Menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi hamba dosa. Yesus menanggalkan kemuliaannya membasuh kaki kita. Maka yang Yesus minta dari kita, Yesus menanggalkan kemuliaannya untuk mengenakan kemuliaannya kepada kita supaya kemuliaan Yesus melekat di dalam diri kita. Yang Yesus minta dari kita, tanggalkan dosamu supaya kemuliaan Allah melekat kuat di dalam diri dan hidupmu dan menghantar kita menuju sukacita abadi. Mari kita berjuang, semoga lewat teladan yang Yesus berikan kepada kita, kita mampu menanggalkan segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, menempuh akses baru. Dengan demikian martabat kemuliaan dan keagungan Allah melekat kuat dalam diri dan hidup kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, bukan hamba-hamba dosa. Semoga.